saksi sendiri sebagai apa di dalam Front Pembela Islam? Berdasarkan Munas tahun 2013 kalau tidak salah, itu ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sana kesepakatan daripada musyawirin, ada jabatan baru FPI yaitu imam besar. Dan saya diminta oleh mereka semua musyawirin pada Munas tersebut untuk menjadi imam besar. Jadi sejak saat itu baru ada jabatan imam besar di FPI, dan di bawah imam besar ada majelis syuro dan ada dewan tanfizi. Nah, Dewan Tanfizi ini adalah ketua umumnya saudara Kiai Haji Ahmad Iya, sosiologis, betul. Oke. Kemudian, apakah saudara saksi? Dia sebutkan bahwa saudara diangkat menjadi imam besar sesuai kesepakatan dari musyawirin pada tahun sekitar 2013. Ya. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku imam besar FPI? Ya, selaku imam besar FPI adalah memberikan masukan, saran, nasihat kepada baik kepada majelis syuro maupun ke dewan tanfizi, tanpa harus ikut campur dalam hal-hal yang sifatnya operasional atau teknis. Karena sifatnya operasional atau teknis itu adalah wewenang dewan tanfizi. Saya selaku imam besar di dalam mengontrol, mengawasi dewan tanfizi dibantu oleh majelis syuro. Jadi majelis syuro berisi para kiai, para ulama dari berbagai daerah membantu saya selaku imam besar untuk melakukan pengawasan, nasihat, usul, saran kepada dewan tanfizi. Tapi hal-hal yang menjadi keputusan operasional, teknis, kepengurusan sehari-hari itu semua dilakukan oleh dewan tanfizi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelum menjadi imam besar, saudara saksikan sejak kalau nggak salah di sini sejak tanggal 17 Agustus Sejak awal berdiri FPI. ya awal berdirinya itu, saudara selaku apa? Saya selaku ketua umum. Selaku ketua Sejak awal berdiri FPI tanggal 17 Agustus tahun 1998 saya menjabat sebagai ketua umum DPP FPI sampai tahun 2013. 2013. Ya, pertanyaan saya selaku ketua umum. Pada masa itu, Pada masa itu, ya. Ya. Saya pada masa itu. Maksud saya pada tanggal 17 Ya. Agustus 1998 sampai dengan sebelum Munas ya, 2013. Oke. Saudara selaku ketua umum. Pertanyaan saya, apakah FPI Front Pembela Islam, saudara kan selaku ketua DPP Provinsi Pusat DPP, apakah nama FPI di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan di tingkat kecamatan, apakah ada di tingkat desa kelurahan? ya. Di tingkat pusat disebut DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Di tingkat provinsi disebut DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Di tingkat kota, karena di kabupaten disebut Dewan Pimpinan Wilayah. Di tingkat kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang. Di tingkat desa atau kelurahan disebut ranting, Dewan Pimpinan Ranting, DPRA. Tapi untuk DPRA ini baru muncul setelah 2013. Setelah Ya, setelah Munas. Sebelumnya hanya sampai tingkat kecamatan, DPC. untuk kecamatan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah struktur organisasi yang saudara saksi sangat berangkatan mulai dari DPP 11, saudara saksi pun juga ketua umum tahun 98 sampai dengan 2012. Nah, apakah di tingkat seluruh provinsi sudah perangkat kalau nggak salah sudah terbentuk dewan pimpinan di tingkat provinsi? Jadi kita pendirian daripada DPR itu bertahap. Sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua umum yang baru saat ini, sebelum FPI dibubarkan kita sudah ada 18 provinsi. 18 provinsi. Ketika saya memimpin saat itu belum ada 18 provinsi. Nah, belum ada. Jadi dia terus meningkat. Setiap tahun itu meningkat. Setiap tahun itu ada peningkatan. Dan jumlah DPW-nya tentu lebih banyak lagi. Ada ratusan, apalagi jumlah DPC. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, periode atau masa kepengurusan itu berakhir berapa tahun?
sebelum 2013 periode kepengurusan itu setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi setelah 2013 itu ada perubahan dalam anggaran dasar dan rumah tangga, itu dilaksanakan setiap 7 tahun sekali. Setiap 7 tahun sekali. Ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, setiap pemilihan, apakah setiap pemilihan pimpinan Dewan Pimpinan Pusat harus dilakukan musyawarah nasional? Ya. Jadi begini, musyawarah nasional itu memilih imam besar. Ya. Itu dulu. Imam besar dipilih langsung oleh musyawarah nasional. Ya. Dan pada saat yang sama, musyawarah nasional mengusulkan nama-nama untuk menjadi ketua umum maupun ketua majelis syuro yang akan dipertimbangkan oleh imam besar yang terpilih. Ya. Nah, jadi yang ketua umum, ketua tanfidhi maksudnya ya, ketua tanfidhi maupun ketua majelis syuro itu diusulkan. Nah, bisa usulan nama tunggal, bisa juga beberapa nama. Nanti imam besar terpilih itulah yang memilih dari nama-nama yang diusulkan. Adapun kepengurusan Dewan Tanfidhinya, seperti tadi di bawahnya kan ada sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, itu wewenang ketua umum yang menyusun. Nah, jadi tidak lagi mengikuti munas karena kita ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi juga ketua majelis syuro berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk menyusun anggota majelis syuro. Begitu juga ketua umum sebagai pimpinan tertinggi di Dewan Tanfidhi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyusun kepengurusan Dewan Tanfidhi. Dan nanti kalau mereka sudah menyusun, diminta persetujuan yaitu kepada imam besar. Umumnya kalau mereka sudah buat begitu, umumnya imam besar akan setuju kecuali kalau ada nama-nama yang bermasalah. Kalau nama yang bermasalah, mungkin ketua umum tidak tahu, saya tahu, ini orang bermasalah, biasanya kita tolak. Tapi selama nama-nama diajukan itu baik, tidak punya persoalan hukum dan lain sebagainya, umumnya kita terima. Oke, pertanyaan sebelum saya lupa tadi menarik. Ya. Saudara saksi mengatakan yang diajukan nama-nama pengurus yang diajukan oleh Dewan Tanfidhi untuk menyusun organisasi di bawahnya, wakil ketua sampai di bawah, Ya. itu diajukan. Nggak sampai ke bawah sekali ya. Ya, harus saya dari kita Hanya pengurus inti. Iya, pengurus inti maksud saya, pengurus inti, saya pengurus inti, maksud saya pengurus inti. Bukan, kalau pengurus FPI ini sampai ke bawah ada ratusan. Iya, Nah, jadi nggak sampai ke bawah. Hanya pengurus inti di maksud DPP. saya dari DPP pengurus inti. Ya. Tadi saudara saksi menyebutkan diajukan oleh ketua umum, ya, dan atas persetujuan kecuali kalau ada terkait dengan masalah hukum. Ya. Apakah apakah pernah ada pengajuan pengurus, ya, maksud saya ini tingkat pusat ya, Ya. pusat, yang saudara saksi selaku imam besar ada yang terkait dengan masalah hukum? Ya, di tingkat pusat selama ini kalau ada pelanggaran hukum atau pelanggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita berikan peringatan sampai kita berhentikan. Dan ada dari awal FPI itu sendiri ada pengurus-pengurus pusat yang kita berhentikan, baik diberhentikan secara terhormat maupun diberhentikan secara tidak terhormat. Begitu juga untuk cabang-cabang FPI. Cabang-cabang FPI baik itu tingkat DPT, DPW, DPC, kalau mereka melanggar hukum agama atau melanggar hukum negara, karena satu hal di dasar yaitu di FPI ini tidak boleh langgar hukum agama dan tidak boleh langgar hukum negara. Jadi kalau ada cabang dimanapun, baik tingkat provinsi ataupun tingkat wilayah ataupun juga tingkat kecamatan yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum agama ataupun hukum negara atau pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka kita berikan peringatan, ada yang dibuktikan dan ada yang kita bubarkan. Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan terkait dengan tanggal 17 Agustus 1998 adalah tanggal atau hari waktu lahirnya FPI. Betul. Apa yang menjadi visi misi, maksud saya pendirian awal ya, apa yang menjadi visi misi daripada Forum Pembela Islam di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat berdirinya dulu? Pada saat berdiri adalah visi misi FPI adalah menerapkan syariat Islam secara kafah di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian ada nggak terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Ya, tahun 2013 ada penambahan
Saya anggap itu penambahan. Penambahannya adalah yaitu menerapkan syariat Islam. Maksudnya itu visi-misi. Iya, visi-misi. Tetap menerapkan syariat Islam, menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah sesuai manhaj nubuwah melalui dakwah, islah dan jinah. Jadi ini penambahan dari para musyawirin. Tapi di anggaran rumah tangganya tetap disebutkan bahwa semua itu dalam bingkai NKRI. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bulan Agustus, atas arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat kami mengurus surat keterangan terdaftar supaya berkenaan dengan kesetiaan kepada NKRI ini tidak cukup hanya penjelasan saja di ART, tapi harus dimasukkan ke anggaran dasar dan harus dibuat surat pernyataan ikrar setia kepada NKRI, dan itu kita laksanakan. Nah, cuman karena visi misi ini ada di dalam ADART, Kemendagri minta diubah, tentu mengubahnya harus lewat Munas lagi. Makanya kami gelarlah Munaslup. Sebetulnya 2020 itu harus ada Munas, cuman kami tunda Munas karena ada pandemi. Nah, karena ada pandemi kami tidak melaksanakan Munas. Tapi setelah kawan-kawan kita, waktu itu saya ada di Mekah ya, saya di laporan aja, saya nggak hadir langsung. Saya dengan laporan di Mekah, kawan-kawan ini dapat arahan baik dari Kementerian Agama saat itu, langsung dari Bapak Menteri Agama ya, begitu juga dari Kementerian Dalam Negeri, supaya ini kata khilafah ini banyak perdebatan. Nah, jadi orang berdebat, supaya FPI menjelaskan ini maksudnya apa. Nah, apakah khilafah ini maksudnya keluar dari NKRI atau bagaimana, supaya dijelaskan di dalam anggaran dasar. Nah, karena itulah pada bulan Agustus akhirnya kami melaksanakan Munaslup. Kenapa Munaslup? Karena kalau Munas itu kan yang hadir bisa 2.000 orang lebih di cabang-cabang. Sementara kita nggak boleh di pandemi ini menggelar Munas dengan ribuan orang. Nah, karena itu kami gelar Munaslup. Jadi tingkat DPD kita nggak undang hadir. Nah, bahkan dari DPD dan DPW hanya satu orangnya. Sehingga Munaslup itu bisa berjalan sesuai aturan anggaran dasar tanpa melanggar anggaran dasar. Di Munaslup tersebutlah kita sempurnakan visi misi kita. Nah, dan di situ dicantumkan. Artinya dicantumkan sebagaimana saya bacakan di situ. Saya pernah bacakan lagi, saya itu nggak perlu saya ulangi. Satu sudah mendengar bahwa dasar agama FPI adalah dasar beragama dalam organisasi adalah Islam, sedangkan dasar bernegara di dalam organisasi adalah Pancasila. Dan di dalam visi misi juga dijelaskan bahwa menerapkan syariat Islam secara kafah, di bawah naungan khilafah sesuai manhaj nubuwah, melalui dakwah dan seterusnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di ayat berikutnya ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ya. tadi ada istilah SKT. Nah, apakah saudara saksi mengetahui tentang berlakunya SKT FPI atau Front Pembela Sangat tahu. Ya. Saudara saksi jelaskan. Jadi dari sejak awal FPI didirikan, kami mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi setelah kami daftarkan, mereka pelajari, itu kan ada syarat-syaratnya. Sebagai organisasi sudah punya cabang berapa, cabangnya di mana, karena nanti ada verifikasi. Setelah mengikuti verifikasi, akhirnya FPI mendapatkan SKT, surat keterangan terdaftar. Itu dari awal FPI berdiri. Setiap 5 tahun sekali kami perbaharui, perpanjang. Nanti masa berlakunya hanya 5 tahun. Setiap 5 tahun harus diperpanjang, dan setiap 6 bulan sekali kami harus memberikan laporan ke Kesbang. Kesbangpol, betul. Nah, jadi setiap 5 bulan sekali kami memberikan laporan ke Kesbangpol tentang kegiatan-kegiatan FPI. Selama 6 bulan itu apa yang dilakukan, dan 6 bulan ke depan apa juga yang dilakukan. Dan selalu kami sampaikan itu ke Kesbangpol. Jadi bukan bagian yang lain, ya, bagian di Kesbangpol. Karena Kesbangpol ini kadang-kadang juga datang ke kantor FPI untuk memberikan penyuluhan. Nah, jadi itu. Nah, karena itu FPI sering dilibatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk safari Nusantara dengan kapal perang bersama ormas-ormas lain untuk mengenal pertahanan Indonesia. Nah, biasanya kita kirim dari Laskar.
Berdasarkan kita kirim ada 3 orang, 5 orang, itu setiap tahun diadakan. Setiap tahun diadakan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya negara, itu kami, karena kami punya SKT, kami dilibatkan. Perlu diketahui bahwa sepanjang pengetahuan kami yang kami diberi arahan oleh S-Bankol, apa beda ada SKT dengan tidak ada SKT? Kalau ada SKT, kami mendapat pelayanan negara. Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan negara seperti tadi, kami dilibatkan. Bahkan kami bisa mendapatkan bantuan. Bantuan berupa uang untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tapi alhamdulillah selama FPI berdiri, FPI tidak pernah ambil dana tersebut. Tapi kalau sifatnya saya katakan profesional seperti tadi, mengelilingi Indonesia, mengenal batas pertahanan, saya anggap itu profesional. Atau pelatihan-pelatihan tentang Pancasila, tentang Undip Akima, tentang pilar-pilar negara. Kalau itu selalu kami ikut serta. Selalu kami ikut serta. Tapi kalau bantuan-bantuan berupa uang, majelis hakim, kami tidak pernah untuk meminta kepada negara, karena kami tidak ingin membuat susah negara. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah SKT untuk FPI masih berlaku sampai sekarang untuk sudah berlaku lagi? Yang terakhir, SKT FPI itu berlaku sampai tanggal 20 tahun 2020. 2020. Nah kemudian kami mengajukan perpanjangan. Ada peraturan baru di Kemenak. Nah, ada peraturan baru. Dulu untuk mendapatkan SKT kita tidak perlu rekomendasi Kementerian Agama. Dulu. Nah, tapi kali ini ada peraturan baru ormas keagamaan, karena FPI ini dikategorikan ormas keagamaan. Ormas keagamaan untuk mendapatkan SKT harus dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Dan akhirnya kami urus rekomendasi tersebut dan alhamdulillah kami dapat. Kami dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kementerian Agama hanya minta selembar surat ikrar dari pengurus FPI setia kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kami lakukan dan rekomendasi kami dapat. Nah kemudian yang kedua, setelah rekomendasi tadi dikirim ke Kemendagri, seharusnya SKT itu sudah bisa diperpanjang. Tapi tiba-tiba dari Kemendagri, sebagaimana dijelaskan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa kemarin dari Kemendagri. Tiba-tiba dari Kemendagri melihat ada pasal yang kurang dalam anggaran dasar, yaitu pasal tentang penyelesaian sengketa. Jadi kalau antar pengurus FPI ada sengketa, bagaimana nih penyelesaiannya? Nah, pasal itu memang di dalam anggaran dasar belum ada. Adanya di anggaran rumah tangga. Nah, Kementerian Dalam Negeri minta itu dimasukkan ke dalam anggaran dasar, sekaligus minta penjelasan tentang khilafah yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, akhirnya kami gelar bulan Agustus 2020 kami lakukan itu semua. Kami lakukan keputusan munaslup. Nah, sudah ada keputusan munaslupnya. Nah, ini di bulan Agustus. Jadi itu sudah kami berikan semua. Tapi kemudian tiba-tiba ada, saya nggak paham, semua persyaratan sudah kita penuhi, tapi Kementerian Dalam Negeri masih mengulur-ulur waktu. Saya tidak paham apa persoalannya, Kementerian Dalam Negeri sendiri yang tahu. Yang pada akhirnya tanggal 30 Desember 2020 FPI dibubarkan. Jadi justru setelah semua syarat kita penuhi. Jadi kami tidak tahu kenapa kami dibubarkan. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya, saudara saksikan ya itu tadi bahwa sebelum menjadi imam besar juga pernah menjadi ketua umum. Betul. Jadi yang kami tanyakan, bagaimana cara penyelesaian di internal FPI sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga terkait adanya anggota atau pengurus atau apapun namanya yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau ada anggota atau pengurus FPI yang melanggar hukum negara, maka kami serahkan kepada prosedur hukum negara. Karena itu kami tidak segan-segan untuk menyerahkan anggota kami bersalah ke polisi untuk diproses. Kami tidak segan-segan untuk menyerahkan kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan. Itu kalau yang dilanggar hukum negara. Tapi kalau yang dilanggar hukum agama atau yang dilanggar anggaran dasar dan rumah tangga FPI, itu akan ada sidang di dalam pengurus FPI. Nah, jadi di sidang kita buktikan karena Islam mengajarkan yaitu al-bayyinatu 'ala man da'a wal yaminu 'ala man ankar. Artinya satu prinsip hukum di dalam Islam
bahwa bagi yang menuduh itu harus berupa bukti. Sementara bagi yang mengingkari cukup diangkat sumpah. Jadi kalau memang bukti-bukti tidak ada, sementara yang dituduh itu tidak mengaku, cukup dia bersumpah sesuai dengan aturan syariat, dia bisa bebas dari tuntutan. Kalau memang tidak ada bukti, tidak ada saksi dan seterusnya. Jadi itu yang kita gunakan di FPI. Artinya kalau ada bukti, ada saksi, memang pengurus itu salah, ya kita berikan sanksi. Sanksi beraneka ragam, tergantung tingkat kesalahannya. Ada yang kami skor, ada yang kami berhentikan, ada yang kami pecat secara tidak hormat, dan itu terjadi di FPI. Ya, dan untuk yang di samping ini silakan saksi menaruh bentuk penugasan aja ya. Saudara saksi tadi menggunakan selaku imam besar mempunyai kuasa mengkaji, pengawasan dan menasihati. Ya, Yang notabene dalam masalah ini bahwa panitia ini adalah katakanlah menjadi pengurus atau anggota FPI. Nah, kemudian tadi saudara mengatakan selaku panitia melaporkan akan diadakan peringatan maulid sekaligus pernikahan. Saudara saksi mengatakan apa bisa itu tadi ya bisa gitu. Apakah tidak ada dalam pikiran saudara untuk mengingatkan saudara selaku imam besar ini istilahnya jangan iya ya karena kan melekat ini kepengurusan di FPI ini hasil di pernikahan. Jadi harus dilakukan, kan dilakukan restriksi. Jadi diundang aja yang tokoh penting saja. Ada nggak arahan saksi biasa itu? jadi sebagaimana saya katakan tadi, pengarahan yang ada dari saya hanya wanti-wanti supaya prokes tidak dilanggar. Itu selalu saya ulang-ulang dan saya percaya dengan manusia. Kayak Haji Ahmad Soebul ini orang kepercayaan saya. Ustaz Haris Ubaidullah Budon ini orang kepercayaan saya. Ali Budon ini semua orang-orang yang saya percaya. Artinya saya yakin, saya percaya mereka akan bekerja maksimal untuk tidak melanggar prokes. Nah, kalaupun pada pelaksanaannya kemudian terjadi pelanggaran prokes tanpa mereka sengaja, tanpa mereka kendalikan, ya kita gentleman, kita mengaku salah, bukan mereka saja yang salah, saya juga untuk lalai. Itu kita akui itu kesalahan dan kita rela untuk membayar denda 50 juta tanpa protes, sedikit pun juga. Nggak ada itu kita protes ke Pemda ini kenapa didenda, karena kita mengakui ini memang terjadi pelanggaran prokes. Yang saya protes adalah bukan soal denda, tapi dipidanakan, itu yang saya protes. Kalau soal denda saya tidak pernah protes. Kita terima. Saudara saksi, Ya, sebelum dilakukan kegiatan maulid dan pelaksanaan pernikahan, saudara kan sebelum Arab Saudi, sampai kelas 10 saya di Arab Saudi. Iya. Apakah tunggu pelaksanaan maulid dan pernikahan itu dari saudara atau dari panitia? sudah saya jawab tadi. Sudah pergerakan dari panjang lebar, sudah dijelaskan juga dari panitia tadi. Iya. Itu dari panitia yang muncul Sudah. Jadi ini memang usulan dari panitia yang saya setuju. Oke, ya. Komunikasi itu dari langsung ketua atau di antara 5 panitia Dari Kiai Haji Ahmad Soebul. Karena hierarki di dalam berorganisasi yang melapor ke imam besar itu adalah ketua umum. Dan saya tidak berkomunikasi dengan yang lain. Saya berkomunikasi dengan ketua umum. Baik, terima kasih. Kemudian adanya surat pemberitahuan dan sempat diminta saksi Maman ke hotel untuk membahas terkait kegiatan itu. Apakah ada saksi Maman memberitahu kepada saksi bahwa ada pemberitahuan dari kepolisian sebagaimana pertemuan mereka di hotel Santika itu? Apakah saksi tahu itu? Pada saat kejadian itu semua kami tidak tahu karena itu memang saat teknis operasional panitia semua bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi setelah kejadian, setelah selesai saya dapat laporan, setelah mulai dapat laporan yang seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya.
termasuk laporan adanya surat dari dari camat dan lain sebagainya. Nah, jadi saya tidak pernah lihat suratnya, saya tidak pernah ketemu Pak Camatnya. Tapi baik sebelum Maulid maupun setelah Maulid, ada bagian-bagian sebelum Maulid yang panitia melaporkan kepada saya. Ada juga bagian-bagian yang baru dilaporkan setelah selesai Maulid. Saya pikir rinciannya saya lupa, kalau satu persatu harus saya rincikan.